mau terlahir di alam itu alam dewa, alam surga, di mana banyak kesenangan, kebahagiaan, is okay, ya kan? Apakah teman-teman mau tiba-tiba masuk ke demon, asura? We don't know, ya. Mau masuk sini, suffer, perang melulu, panas melulu, atau ke hungry ghost, setan kelaparan, atau ke neraka, hell, suffering, ya, terus-menerus suffer, ya, tidak ada gembiranya, ya, atau menjadi binatang, animal, atau menjadi alam manusia. Nah, kalau saya tanya, investasi saudara-saudara lintas alam untuk towards the liberation, ya, lintas alam, alam yang mana yang saudara-saudara mau dari yang saya gambarkan ini? Nah, ya, umumnya di alam manusia atau alam dewa, ya kan? Tidak mau dia lahir sebagai demon, sebagai ghost, hungry ghost, makhluk neraka, ataupun animal, tidak mau, betul nggak? Saya tanya sekarang, are you sure akan lahir lagi sebagai manusia, atau sebagai dewa, atau langsung direct to nibbana, to liberation? Tanda tanya tuh. Let's recollect, renungkan, recollection ourselves, renungkan, apakah kita nanti akan lahir di sini atau di yang mana? Are you sure? Apakah kita yakin? Apakah cukup bahan bakarnya? Dan ketika hidup di alam manusia, bahan bakar kita itu cocok dengan alam itu, atau bahan bakarnya tidak cocok, salah invest, salah investasi. Dan investasi kita yang sekarang ini kita lakukan untuk nanti-nanti ini, ketika kita ada di alam-alam ini, seberapa sering kita panen hasilnya, due date-nya. Nah, kita harus renungkan, Ibu Bapak, saudara-saudara. Ya, jadi ini digambarkan di dalam Paticca Samuppada tuh. Ya, bahwa hidup kita ini di sini nih, lintas dunia. Dunianya macam-macam, ada dunia manusia, dunia surga, dunia hungry ghost, ya. Ada dunia neraka, ada dunia binatang, ada dunia manusia, ya kan? Towards liberation, menuju nibbana. Menuju nibbana. Menuju nibbana, saudara-saudara. Ya. Direct menuju nibbana. Nah, ini pertanyaan, saudara-saudara. Ya. Ini gambar Paticca Samuppada. Ya. Pertanyaannya, sekarang kita ada di alam manusia, kita akan menuju liberation. Oleh karena itu kita harus cukup investasi kita. Sehingga ketika sepanjang perjalanan menuju liberation ini, bisa mencapai liberation, tetapi kita lintas dunia. Kalau terpaksa kita berhenti di alam-alam ini, ya, ketika terpaksa berhenti di alam-alam ini, ya, investasi kita itu cukup. Bukan hanya cukup, kita bisa panen anytime, at any time kita mau. Dan apapun, saudara-saudara, teman-teman semua. Ya, jadi seperti ini nih, in each realm, di dalam setiap alam, anggaplah di dalam alam manusia, ya, kita lahir lagi ke dalam alam manusia, ya. Apa goalnya? Saya tanya kepada teman-teman nih, kalau teman-teman lahir kembali sebagai manusia, goalnya apa? Nah, artinya apa pertanyaan itu? Back to the basic yang tadi, slide pertama. Goal saat ini apa? Goal saat ini apa? Dan goal saat ini, untuk mencapai liberation, apakah kita possible mencapai goal direct tanpa lewat alam-alam lebih dulu? Kalau tidak lewat alam-alam lebih dulu, direct, very good, betul nggak? Tetapi secara Pareto, prinsipal statistik, ya, mostly people, dia tidak direct to the path, tidak direct to the goal,
tapi dia ada yang lahir di alam-alam. Pertanyaannya, tepat nggak investasinya? Artinya, tepat nggak kita nanamnya? Di mana? Dan seperti apa? Kalau tidak tepat, lahirnya bisa nyasar nggak? Bisa keliru nggak? Bisa keliru, bisa ke hungry ghost, bisa ke hell, bisa ke animal, betul nggak? Ya kan? Let's say kita mau jadi manusia lagi. Jadi manusia lagi. Kalau jadi manusia lagi, teman-teman, saya tanya, apakah ingin jadi manusia yang tidak punya uang? Ingin jadi manusia yang tidak punya uang? Tidak. Untuk seperti kita aja sekarang, itu butuh uang. Teman-teman semua perlu uang, ya kan? Untuk datang dari rumah ke center, ya kan? Untuk transportasi dan sebagainya. Nah, saya tanya, perlu makan? Perlu. Ya kan? Perlu. Nah, oke, sekarang itu semua sudah terpenuhi secara finansial. Ya kan? Artinya, kalau kita ingin lahir lagi secara finansial cukup, artinya kita harus invest dari sekarang. Supaya finansial cukup. Betul nggak? Ya kan? Supaya finansialnya cukup. Dan cukup itu artinya selama hidup di alam itu, financially cukup. Jangan sampai kurang. Begitu kan? Artinya investasinya ketika kita ingin ambil uang, kapanpun kita bisa ambil uang, betul nggak? Ya kan? Artinya apa? Frekuensi investasi perbuatan untuk agar nanti kalau kita lahir financially cukup, maka frekuensinya harus tinggi. Frekuensinya harus tinggi. Artinya harus sering nanamnya. Investnya harus sering. Saudara-saudara, teman-teman, investnya harus sering. Saya tanya lagi, apakah ingin lahir di keluarga yang tak bermoral, family? Apakah ingin lahir di keluarga yang hancur lebur, ribut melulu, berkelahi melulu? Tidak kan? Artinya, kalau nanti kita ingin terlahir tidak salah, tetapi lahirnya di dalam family, dan ketika memiliki family kita itu rukun, damai, bahagia, maka kita harus invest yang sesuai untuk ke situ. Jadi investasinya harus apakah time deposit, apakah mutual fund, ya. Nah, ini dalam rangka action. Jadi investasinya berupa action, saudara-saudara, ya. Apakah kita ingin spiritualnya tetap maju nanti, mengenal Dhamma dan sebagainya. Kalau kita berharap nanti ketemu lagi Dhamma, artinya kita harus invest dari sekarang supaya terjadi law of attraction. Law of attraction. Sehingga kita bisa lahir di keluarga yang baik, financially cukup, dan secara spiritual mendukung kita untuk bertemu kembali Dhamma dan mempraktekkan kembali Dhamma along the way yang menuju ultimate goal. Ya, demikian juga dengan bisnis, karir, maunya kan maju. Betul nggak? Personal development, health-nya juga bagus. Nah, ini semua saudara-saudara, teman-teman semua, need investation, perlu investasi. Kalau ini terjadi pada area-area rest area, saya sebut health itu rest area. Rest area yang akan kita lalui, rest area tersebut yang kita inginkan yang seperti apa? Financially good, kalau di alam manusia, atau family-nya bagus, secara spiritual juga bagus, maka kita harus persiapkan bekal investasi yang cocok dengan alam itu dan situasinya yang cocok, saudara-saudara. Ya, jadi seperti itu, kita harus cocok. But how? Bagaimana? Nah, bagaimana, saudara-saudara? Ingat kembali back to the basic. Ya, Sang Buddha mengatakan, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebaikan, membersihkan batin. Ini kan ajaran para Buddha. Betul nggak? Ya kan? Nah, 3 line ini
Ya, kita lihat nih baris terakhir nih. Semua adalah tindakan, action, kama, betul nggak? Ya kan, action. Nah, artinya investasi kita itu adalah action, saudara-saudara. Untuk menuju ultimate goal, liberation, kita harus investasi. Investasi itu adalah action, artinya kita harus take action. Jangan kebanyakan mikir. Ya, harus take action. Actionnya Sang Buddha sudah kasih tahu nih, very simple. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, kapan? Nah, at any time. Senantiasa mengembangkan kebaikan, kapan? Nah, ingat yang tadi. Kebaikan yang bisa menimbulkan financially cukup. Kebaikan apa? Berdana, berkorban, melepas, ya kan? Ya, seperti itu, berdana, berkorban, melepas. Itu efeknya nanti, ya. Itu financially cukup. Tapi seberapa cukup? Nah, ini big chunk, ya kan? Ketika action kama, kalau kita melakukan dengan sangat kuat intentionnya, ya, itu big, ya, very big. Kemudian ladang untuk menanamnya itu juga subur. Misalnya berdana kepada sangga, subur, ya kan? Seberapa sering kita panen? Nah, frekuensi. Artinya kita harus sering melakukannya. Itu kalau efeknya ke finansial. Ya, tapi apakah efek yang tadi dilakukan itu juga sejalan untuk mengarah ke ultimate goal? Sejalan, teman-teman. Karena apa? Ada aspek pengorbanan dan melepas ketika kita berdana, caga di dalamnya. Ya, seperti itu. Jadi, walaupun kita masuk ke rest area, tetapi rest areanya bukan mundur, maju mengarah ke ultimate goal. Ya, seperti itu. Ya, itu dari sisi finansial. Kemudian dari sisi morality. Untuk tiba di alam-alam yang baik, morality is the primary. Harus baik. Artinya apa? Mengembangkan kebaikan ini dan mencegah kejahatan ini, mencegah kejahatan, tidak melakukan kejahatan, itu melaksanakan sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berdusta, tidak mengkonsumsi makanan, minuman yang melemahkan kewaspadaan. Nah, itu tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Tetapi itu tidak cukup. Harus mengembangkan kebaikan. Artinya apa? Ada orang-orang tertentu, udahlah Pancasila aja cukup. Nah, Sang Buddha tidak ajarkan begitu loh. Lihat tuh di sini. Pancasila ini aspek yang baris pertama. Tidak melakukan, tidak melakukan, tidak melakukan. Tetapi untuk mencapai ultimate goal harus ada yang kedua nih. Senantiasa mengembangkan kebaikan, kembangkan kebaikan. Lakukan meta karuna. Ya. Lakukan daya upaya mencari penghidupan benar dengan bekerja secara halal, yang seperti itu. Ya. Action positif. Ya. Dilakukan. Ya. Kemudian dengan develop our soft skill. Nah, ini soft skill nih. Membersihkan batin ini soft skill, teman-teman. Ya, soft skill. Membersihkan batin ini. Soft skill. Batinnya harus berkembang. Soft skill. Sehingga kalau kita melakukan ini, kita melakukan investasi dengan benar. Lakukan dengan sering-sering, frekuensinya bagus. Lakukan dengan great intention, ya. Jadi besar begitu, ya. Nah, jadi ini analoginya kama adalah investasi. Teman-teman semua, kama itu investasi. Berapa besar kama yang harus kita lakukan? Berapa lama kama itu harus dilakukan? Ya. Kapan dia diharapkan akan cair buahnya? Kalau ingin sering-sering, frekuensinya bagaimana? Ya kan?